Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Ini adalah lanjutan dari video tutorial English cake kemarin. Sisa dari adonan cookiesnya itu bisa kita buat pie. Jadi kali ini aku akan buat pie brownies. Di sini udah ada 200 gram margarin. Jadi sebenarnya satu resep untuk pie-nya itu 200 gram. 50 gram gula tepung atau tepung gula. Ini aku blender sendiri. Ini 50 gram. Kemudian ada 1 sendok makan susu bubuk. Mau merek apa aja boleh, yang sasetan juga boleh. Jadi ini lebih kurang sekitar 5 gram. Kemudian ada 1 butir kuning telur. Jadi untuk adonan dari kulit pie-nya ada telur. Dan ini ada tepung 300 gram. Aku gunakan tepung pro sedang. Kita akan mixer margarinnya 200 gram. Dan gula bubuknya 50 gram. Ini diaduk aja dulu supaya nanti gulanya nggak berterbangan ya. Khusus di bagian ini aku nggak akan cut, supaya kalau kalian mau rebake, kalian tahu berapa lama harus memixer adonan butter atau margarin dengan telurnya. Jadi cukup sebentar aja, asal sampai margarin dan gula juga telurnya itu bercampur menjadi satu atau sudah homogen. Setelah itu sudah matikan aja mixernya. Setelah dimatikan mixernya, ini kita ayak tepungnya. Bisa aja tepungnya diayak terpisah, sekalian langsung dimasukkan sedikit demi sedikit bisa ya. Kalau di sini aku mau hemat tempat, sekalian aja langsung aku ayak sambil diaduk lagi ke adonan margarinnya. Jadi harus disaring ya, atau diayak tepungnya supaya tidak menggerindil. Masukkan tepungnya itu bertahap aja sambil diaduk rata. Jadi adonan ini sebenarnya sama seperti membuat adonan untuk kue nastar. Aku percepat aja ya prosesnya supaya kalian nggak bosan nontonnya. Jadi diaduk ini sampai rata, sudah kita langsung melanjutkan lagi, mau kita cetak pie-nya di cetakan pie. Oke, tapi sebelumnya ini harus kita diamkan dulu sekitar 10 menit supaya dia lebih rileks. Cukup di suhu ruang saja, tapi kalau mau dimasukkan ke dalam freezer juga is oke, tidak masalah. Tapi jangan lupa ditutup supaya tidak menjadi kering. Boleh pakai plastik wrap ataupun ditutup seperti ini. Well, sekarang sudah kita bisa cetak dengan cetakan pie. Tapi sebelumnya cetakan pie-nya itu diberikan margarin tipis-tipis aja. Jadi nggak usah ketebalan, yang tipis aja. Gunakan kuas atau tisu yang diberikan margarin bisa juga. Tapi lebih gampang sih gunakan kuas seperti ini. Yang tipis-tipis aja ya, jangan ketebalan. Oke, sekarang kita cetak dengan cara seperti ini. Dilebarin aja doughnya itu sampai menutupi atau sesuai dengan bentuk cetakan pie-nya. Kalau lebih bisa yang melebihi cetakannya bisa ini ya, dirapikan dengan pisau juga bisa.
Untuk ukuran pie bebas ya, yang aku gunakan ini yang ukurannya juga nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil juga. Jadi sama seperti yang aku gunakan untuk membuat kue sus kemarin, inilah dia cetakannya. ...150 gram dark chocolate compound yang akan dicairkan dengan cara di steam atau double boiler. Kemudian ini semua bahannya sudah ada. 150 gram dark chocolate compound yang sudah dicairkan dengan cara di steam. Jadi ini kalau dibiarkan, kalau dia udah dingin dia akan mengeras. Jadi caranya supaya dia tidak mengeras, kita bisa campurkan dengan 100 gram minyak makan. Bahan yang lainnya ada 5 gram garam, kemudian ada 150 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu, aku gunakan pro sedang saja, 20 gram bubuk coklat, 10 gram tepung tapioka, 2 butir telur utuh. Sekarang campurkan minyak makan atau minyak goreng ataupun minyak sayurnya 100 gram ke dalam 150 gram dark chocolate compound yang sudah dicairkan. Aduk rata. Kemudian sisihkan. Jadi ini sama seperti yang aku buat di brownies pisang. Buat kalian yang belum lihat, jangan lupa dilihat di sana ada brownies pisang yang dikukus maupun yang dipanggang. Kita akan mixer telurnya dan gulanya. Kalau telurnya sudah mulai berbuih seperti ini, sudah bisa dimasukkan gulanya. Masukkan secara bertahap saja. Dan buat kalian yang gunakan SP, ini mau ditambahkan SP di sini. Berapa lama aku mixer ini? Jadi tergantung dengan mixer yang kita gunakan. Aku gunakan mixer dengan speed maksimal hanya 3 karena ini adalah mixer jadul. Ini aku butuh waktu lebih kurang sekitar 20 menit untuk mendapatkan kekentalan dari telurnya tanpa SP atau tanpa cake emulsifier. Kalau gunakan cake emulsifier dia akan lebih cepat naik dan mengental. Kalau sudah mengental, masukkan tepung terigu, tepung coklat atau bubuk coklat, dan juga garam yang sudah diayak. Masukkan sedikit demi sedikit. Ingat, ini speednya sudah kita turunkan ke speed rendah supaya adonannya tidak kolaps atau tidak turun. Mau lebih aman lagi, kalau nggak terbiasa dengan mixer, bisa gunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan spatula, model atau teknik lipat balik sampai tepungnya itu sempurna bercampur dengan adonan telurnya. Adonan untuk brownies yang ini harus benar-benar kental. Jadi ini untuk bahan keringnya itu harus sabar ya, aku masukkan 1 sendok demi 1 sendok supaya adonannya lebih stabil. Kecuali kalau udah prof, itu kalian udah bisa tahu triknya, kalian bisa masukkan sekaligus atau tepung ini dibagi menjadi 3 bagian. Tapi kalau untuk pemula lebih amannya gunakan saja dengan cara seperti ini.
Kali ini aku akan oven dengan menggunakan oven tangkring dan oven listrik. So, buat kalian yang nggak punya oven listrik, punyanya hanya oven tangkring, jangan kecil hati, karena oven tangkring juga bisa digunakan untuk membuat pie brownies ini. Malah cakepnya juga nggak kalah dengan oven listrik. Asal tahu aja caranya. Tapi gampang kok, ini nggak susah. Kalau sudah tercampur rata, masukkan dark chocolate compound yang sudah dicampur dengan minyak goreng sedikit demi sedikit. Bisa di mixer dengan kecepatan rendah ataupun dengan menggunakan cara manual, yaitu dengan spatula aduk balik. Boleh pilih yang mana saja. Dengan kecepatan rendah dan juga nggak perlu lama. Ini hanya tujuannya untuk adonan itu boleh bercampur menjadi satu secara merata. Aku akan pindahkan ke gelas ukur atau ke wadah yang corong bebek, supaya saat kita menuangkan adonan browniesnya ke pie itu tidak berantakan. Untuk cetakan kulit pie-nya jangan lupa ditusuk-tusuk dengan menggunakan garpu seperti ini, supaya saat kita panggang dia tidak naik gelembungnya di bagian tengah. Jadi hampir sama dengan membuat pizza, dia juga seperti ini. Jadi tusuk aja, arahnya terserah, mau kiri kanan, mau atas bawah juga tidak masalah. Seperti yang tadi aku bilang, aku akan panggang dengan oven listrik dan oven tangkring. Yang ini untuk oven listrik, tuangkan adonannya itu sampai ke bibir dari cetakan pie-nya. Jangan lupa ya, ovennya dipanasi dulu 180 derajat Celcius. Buat pemanisnya bisa berikan choco chip di atasnya. Mau dikasih choco chip, dikasih almond slice, itu terserah saja. Mau dikasih topping apa saja, sesuaikan dengan selera. Dan jangan lupa social distancing, jangan terlalu rapat. Jaga jarak antara satu dengan yang lain. Kalau yang ini yang akan aku panggang dengan oven tangkring. Jadi buat kalian yang punya oven tangkring yang dengan menggunakan putaran hawa itu, biarkan saja lubang yang di bagian atas itu tertutup, tidak perlu digeser. Pie brownies kita yang sudah jadi seperti ini. Ini tidak perlu susah-susah dikeluarkan dari cetakan pie-nya, cukup dibalikkan saja dan sudah jadi pie brownies. Jadi enak dibalikin. Ini manggangnya itu sekitar 30 menit, 25 sampai 30 menit. Kalau aku yang menggunakan oven listrik, itu suhunya aku buat di suhu 180 derajat Celcius. Untuk otang itu apinya sedang. Ini jadi matangnya sempurna. Ini yang modelnya beda, ini kan beda, jadi dua cetakan pie yang berbeda. Hasilnya itu 20 pie. Ini udah lepas dari cetakannya. Ini crunchy nggak ya gitu ya, crunchy. Kalau disimpan, ini kalau udah dingin langsung diplastikin aja, jadi kecrunchy-annya itu lebih awet, lebih tahan lama ya. Nah ini dia, sekarang
pie browniesnya mau kita bedah. Bedah dulu, kita lihat bersama. Dalamnya seperti ini. Kulitnya crunchy ya. Manisnya pas, teksturnya pas. Oke, semoga video ini boleh bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan jangan lupa rebake juga dan recook. Kalau kalian sudah rebake atau recook resep yang aku sharekan, jangan lupa tag ke VDL_momscake untuk Instagram dan Facebook. Boleh join ke Facebook Erlina Lee. Oke, thank you for watching. See you. Bye bye.